Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ita SPD MPD selaku dosen pengampu atau kuliah biologi umum dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Nisma Karomah, Nasra Maulana Restiadi, dan Nur Sakinah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Sirkulasi dan Sistem Respirasi. Pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, transport nutrisi dan oksigen ke semua sel, transport produk-produk yang tidak berguna, serta hormon transport dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, sistem sirkulasi darah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Sistem sirkulasi terdiri dari sistem kardiovaskular atau peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah sendiri terdiri dari jantung yang berfungsi memompa dan mempertahankan aliran darah dan alat yang berfungsi sebagai media pengangkut, dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengatur darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sistem peredaran darah manusia bersifat 1. Tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. 2. Ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama, yaitu 1. Darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup, karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah besar atau sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ventricle sinistra lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju atrium dextra. Sedangkan peredaran darah kecil atau pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari ventricle dextra dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolis, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya oksigen, yang selanjutnya akan dialirkan ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Terdapat 4 jenis, yaitu arteri ophthalmic,
atau mata, 2 arteri antena, 2 arteri hati, arteri dorsal abdominalis. Sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali lagi ke jantung melewati vena. Sistem peredaran darah portal ialah sistem peredaran darah yang menuju ke alat-alat pencernaan, menuju ke hati, sebelum kembali ke jantung. Pembuluh darah portal berwarna coklat karena banyak mengandung nutrien. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Bagian utama yang pertama ialah jantung. Jantung berada dalam rongga torak antara kedua paru-paru dan di belakang sternum. Jantung diselimuti oleh suatu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Untuk struktur, ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Dinding bilik jantung lebih tebal jika dibandingkan dengan dinding serambi. Selain itu, bilik kiri juga lebih tebal bila dibandingkan dengan bilik kanan. Dari luar ke dalam, jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium atau lapisan otot tengah, endokardium atau lapisan jantung yang paling dalam. Cara kerja jantung. Jantung bekerja diawali dengan berkontraksinya otot jantung sehingga serambi jantung mengembang dan diikuti dengan masuknya darah yang miskin O2 dari vena cava superior dan inferior ke serambi kanan. Sedangkan darah yang mengandung O2 masuk dari vena pulmonalis ke serambi kiri. Dengan masuknya darah ke serambi akan merangsang sekat jantung membuka. Membukanya sekat jantung ini diikuti dengan terjadinya kontraksi otot yang menyebabkan serambi jantung menguncup. Akibatnya darah masuk ke bilik jantung yang diikuti dengan menutupnya katup pada sekat jantung tersebut. Proses berikutnya adalah maksimumnya tekanan bilik jantung, sistol. Akibat tekanan darah yang maksimum, darah dari bilik kanan akan dikeluarkan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Sedangkan darah dari bilik kiri akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Setelah darah terpompa, otot dinding bilik berrelaksi sehingga tekanannya menjadi minimum. Tekanan diastol, tekanan sistol dan diastol orang yang sehat berkisar di antara 120 mm/G dan 80 mm/G. Ada 3 macam pembuluh darah yang berperan dalam proses peredaran darah. Pertama, arteri. Arteri berperan dalam pengangkutan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berperan membawa darah kotor yang perlu dioksigenasi. Kedua, pembuluh vena. Pembuluh vena sering disebut sebagai pembuluh balik. Hal ini karena pembuluh vena bertugas membawa darah kotor yang miskin oksigen kembali menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang bertugas membawa darah bersih menuju jantung. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang sangat kecil tempat arteri berpikir. Pembuluh ini berfungsi sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berjalannya berbagai proses dalam tubuh. Komponen darah manusia terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, sel darah merah.
Sel darah merah manusia berbentuk cakram kecil bikonkav. Sel darah merah manusia berjumlah sekitar 5 juta sel di setiap mililiter darah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang kaya akan zat besi dan memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen dari paru-paru dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama dari tulang pendek, pipih, dan tak beraturan. Umur sel darah merah kira-kira 115 hari. Oleh karena itu, tubuh kita memerlukan protein dan zat besi yang cukup untuk membentukkan sel darah merah yang baru. Protein dari zat besi ini dapat kita peroleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Sel darah merah yang telah berumur 119 hari akan dihancurkan dalam limpa dan mati. Hemoglobin akan dipecah menjadi hemo dan globin. Hemo akan digunakan untuk pembentukan sel darah merah lagi dan sisanya akan diubah menjadi bilirubin, pigmen kuning, dan biliverdin. Sedangkan globin yang merupakan suatu protein akan diubah menjadi asam amino menggunakan oleh jaringan. Sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh mempunyai bentuk yang lebih besar dibanding sel darah merah. Akan tetapi, dalam setiap milimeter kubik darah, sel darah putih mempunyai jumlah yang lebih kecil dibanding sel darah merah, yaitu sekitar 6.000 sampai 8.000 sel. Sel darah putih tidak berwarna atau bening. Sel darah putih ini ada bermacam-macam dan secara umum dibagi menjadi 5, yaitu granulosit, limfosit, monosit, neutrofil, dan eosinofil. Masing-masing sel darah putih ini mempunyai ciri dan peran yang berbeda-beda. Granulosit dan monosit mempunyai peran yang penting dalam perlindungan badan terhadap mikroorganisme. Dengan kemampuannya sebagai fagosit dan membentuk amoeboidnya, sel-sel ini dapat bergerak bebas memakan mangsanya, sehingga sel-sel ini dapat menangkap dan menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Orang yang kelebihan sel darah putih di atas 10.000 disebut leukosis, sedangkan orang yang kekurangan sel darah putih disebut leukopenia. Keping-keping darah atau trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Jumlah trombosit dalam setiap milimeter darah adalah 300.000. Trombosit dibentuk di megakarosit, sumsum merah tulang. Trombosit memiliki ciri tidak berinti, berukuran 2-4 mikron, lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Bentuknya tidak teratur dan berumur 8-12 hari. Jika terluka, maka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase, ion kalsium, dan vitamin K bersama-sama membantu mengubah protombin menjadi trombin. Dengan bantuan trombin, fibrinogen berubah menjadi fibrin yang akan menutup. Fungsi dari sistem peredaran darah ialah 1. Mengedarkan oksigen, 2. Mengangkut nutrisi, 3. Mengangkut hormon, 4. Mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan 5. Mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Bagian-bagian sistem limfatik. Yang pertama, pembuluh limfa. Pembuluh ini
mengangkut cairan dari jaringan menuju darah. Selain itu juga mengangkut lemak dan bahan-bahan asing untuk dirombak ke nodus limfa. Di dalam tubuh terdapat dua pembuluh limfa berukuran besar sebagai berikut. 1. Ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfa kanan, dan ductus thoracicus pembuluh limfa dada. Bagian yang kedua ialah nodus limfatik. Nodus limfaticus terdapat di sepanjang jalur pembuluh limfa, berupa benda oval atau bulat yang kecil ditemukan berkelompok yang menerima limfa dari bagian tubuh. Selanjutnya, fungsi limfa. Fungsi limfa yaitu 1. Mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial termasuk protein plasma ke darah, sehingga membantu mempertahankan keseimbangan cairan. Kedua, mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. 3. Menyerap lemak dari intestinum dan membawanya ke darah. 4. Mengeluarkan zat-zat toksik dan debris seluler dari jaringan setelah infeksi atau kerusakan jaringan. 5. Sistem limfatik mengendalikan kualitas aliran cairan dengan cara menyaring melalui nodus-nodus limfa sebelum mengembalikannya ke sirkulasi. Selanjutnya, faktor pendorong gerak cairan limfa. Cairan limfa adalah cairan mirip plasma dengan kadar protein lebih rendah. Kelenjar limfa menambahkan limfosit, sehingga dalam saluran limfa jumlah selnya besar. Faktor pendorong gerak cairan limfa. Yang pertama, pembuluh limfa mirip vena. Punya katup yang bergantung pada pergerakan otot rangka untuk memecah cairan ke arah jantung. Yang kedua, perlawanan pertama yang dilakukan tubuh adalah dengan respon imun non-spesifik, sel makrofag dan cairan limfa, sehingga cairan limfatik mengalir melalui sistem limfatik yang berfungsi juga dalam sirkulasi sistem imun seluler. Yang ketiga, karena fungsi dari sistem saluran limfa juga untuk mengembalikan cairan dan protein dari jaringan kembali ke darah melalui sistem limfatik, maka faktor pendorong gerak cairan limfa juga dikarenakan adanya cairan yang keluar dari kapiler darah. Selanjutnya, pembuluh getah bening. Yang pertama ada kapiler getah bening, terdiri dari saluran yang berdinding tipis, dilapisi endotel, dan lumennya tidak teratur. Merupakan pembuluh limfa yang terkecil, membentuk anyaman yang luas dan berakhir buntu. Berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari masing-masing kapiler. Yang kedua, pembuluh getah bening yang lebih besar. Kapiler-kapiler getah bening bergabung dengan pembuluh getah bening yang lebih besar, terdiri dari saluran yang dindingnya lebih tebal, memiliki katup. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada tunika intima terdiri dari endotel dan sabut elastis. Yang kedua ada tunika media terdiri dari sabut otot polos. Yang ketiga ada tunika adventitia terdiri dari sabut kolagen, sabut elastis, dan sabut otot polos. Dalam perjalanan pembuluh getah bening yang besar, pembuluh getah bening ini mencurahkan isinya ke dalam kelenjar getah bening atau limfenodes. Tunika intima terdiri dari jaringan ikat kendor, dilapisi endotel, terletak berpasangan dan berhadapan, dan kedua ujung bebas searah dengan aliran limfa. Yang ketiga, pembuluh limfa besar, merupakan gabungan dari pembuluh utama, membentuk 2 pembuluh limfa utama. Yang pertama, ductus lymphaticus dexter, menerima cairan limfa dari bagian kanan atas tubuh. Yang kedua, ductus thoracicus, menerima cairan limfa dari bagian tubuh kiri dan kanan saluran pencernaan makanan. Dindingnya terdiri dari, pertama, tunika intima, terdiri dari endotel, sabut kolagen, dan elastis. Yang kedua, tunika media, terdiri dari beberapa lapis otot polos. Yang ketiga, tunika adventitia, terdiri dari sabut kolagen, sabut elastis, dan otot polos. Yang keempat, tunika adventitia, terdapat vasa vasorum. Selanjutnya, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah.
Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dapat ditimbulkan karena pewarisan sifat atau keturunan, rusaknya alat peredaran darah akibat kecelakaan, atau akibat makanan yang dikonsumsi banyak mengandung lemak dan zat kapur. Zat makanan tersebut dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau berkurangnya elastisitas otot jantung dalam mekanisme pompa dan isap. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah antara lain, yang pertama ada anemia atau kurang darah, dikarenakan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua, varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Yang ketiga, hemoroid atau ambeien adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Yang keempat, arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. Yang kelima, aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Yang keenam, embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Ketujuh, trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Kedelapan, hemofilia adalah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Yang kesembilan, leukemia atau kanker darah adalah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. Yang ke-10, penyakit kuning pada bayi atau erythroblastosis fetalis adalah rusaknya eritrosit bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi ibu. Apabila ibu bergolongan darah Rh- dan embrio Rh+. Penyakit ini terjadi pada kandungan kedua. Jika kandungan pertama, embrio juga bergolongan darah Rh+. Yang ke-11, penyakit jantung koroner atau PJK, yaitu penyempitan arteri koronaria yang mengangkut O2 ke jantung. Yang ke-12, talasemia merupakan anemia akibat rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat menurun. Selanjutnya, pengertian respirasi. Respirasi atau bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang sangat penting bagi kelanjutan hidupnya. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Respirasi adalah pertukaran gas antara individu dan lingkungan, atau keseluruhan proses pertukaran gas antara udara atmosfer dengan darah dan antara darah dengan sel-sel tubuh. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengentaraan hormonal tekanan darah. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu pertama, respirasi atau pernapasan dada. Otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya, manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10-15 kali lipat. Ketika oksigen menembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Pada pembuluh darah arteri, tekanan oksigen dapat mencapai 100 mm air raksa dengan 19 cc oksigen. Sedangkan pada pembuluh darah vena, tekanannya hanya 40 mm air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc, di mana
Setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2. CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan udara. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Sistem pernafasan pada manusia terdiri atas: pertama, rongga hidung atau cavum nasalis, tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem respirasi dibedakan menjadi dua saluran, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Saluran nafas bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya, organ-organ pernafasan. Saluran pernafasan bagian atas. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebacea dan kelenjar keringat, kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung, terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Hidung terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, bagian luar dinding terdiri dari kulit. Selanjutnya, lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Di antara concha nasalis terdapat 3 buah lekukan meatus, yaitu meatus superior, meatus inferior, dan meatus media. Meatus-meatus ini yang dilewati oleh udara pernafasan. Sebelah dalam terdapat lubang yang berhubungan dengan tekak yang disebut koana. Dasar rongga hidung dibentuk oleh rahang atas. Ke atas rongga hidung berhubungan dengan rongga yang disebut sinus paranasalis, yaitu sinus maxillaris pada rahang atas, sinus frontalis pada tulang dahi, sinus phenoidalis pada rongga tulang baji, dan sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. Pada sinus ethmoidalis keluar ujung-ujung saraf penciuman yang menuju ke concha nasalis. Pada concha nasalis terdapat sel-sel penciuman. Sel-sel tersebut terutama terdapat pada bagian atas. Pada hidung di bagian mucosa terdapat serabut saraf atau reseptor dari saraf penciuman atau nervus olfactorius. Di sebelah konka, bagian kiri kanan dan sebelah atas dari langit-langit, terdapat satu lubang pembuluh yang menghubungkan rongga tekak dengan rongga pendengaran tengah. Saluran ini disebut tuba auditiva eustachi yang menghubungkan telinga tengah dengan faring dan laring. Hidung juga berhubungan dengan saluran air mata atau tuba lacrimalis. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut mukosa hidung. Lendir disekresi secara terus-menerus oleh sel-sel goblet yang melapisi permukaan mukosa hidung dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menyatu dan menyilang, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Pada saat makan, makanan dihantarkan ke oesophagus. Pada saat bernafas, udara dihantarkan ke laring. Laring terdapat pada bagian belakang faring, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian,
Saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung untuk suara percakapan. Ada 3 rongga, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Mukosa pada nasofaring sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laryngofaring sama dengan saluran cerna. Orofaring terletak tepat di belakang cavum nasalis, di bawah basis krania dan di depan vertebrae cervicalis 1 dan 2. Nasofaring membuka bagian depan ke dalam cavum nasalis dan ke bawah ke dalam orofaring. Tuba eustachius membuka ke dalam dinding lateralnya pada setiap sisi. Selanjutnya, orofaring merupakan pertemuan rongga mulut dengan faring terdapat di pangkal lidah. Orofaring adalah gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Makanan masuk dari mulut dan udara masuk dari nasofaring dan paru. Selanjutnya, langiofaring merupakan bagian dari faring yang terletak tepat di belakang laring dan dengan ujung atas esofagus. Ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Pada bagian pangkal ditutup epiglotis. Laring juga pada bagian pangkal ditutup epiglotis, memiliki panjang 42 mm dan diameter 40 mm, yang terdiri dari tulang rawan yang berfungsi menutup laring ketika menelan makanan. Laring berada pada garis tengah bagian depan leher di antara orofaring dan trakea di depan laryngofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan dan pada waktu bernapas katup membuka. Pada pangkal tenggorokan, terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru. Misalnya pada waktu kita berbicara. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa kartilago atau tulang rawan yang membentuk jakun. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa. Dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea, selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. Yang kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar, dan lebih vertikal daripada yang kiri. Sedikit lebih tinggi dari arteri pulmonalis dan mengeluarkan sebuah cabang utama lewat di bawah arteri, disebut bronkus lobus bawah. Sedangkan bronkus kiri lebih panjang dan lebih langsing dari yang kanan, dan berjalan di bawah arteri pulmonalis sebelum dibelah menjadi beberapa cabang yang berjalan ke lobus atas dan bawah. Cabang utama bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan kemudian menjadi lobus segmentalis. Percabangan ini berjalan terus menjadi bronkus yang ukurannya semakin kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis, yaitu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli atau kantong udara.
Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronchioles terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas di paru-paru. Selanjutnya, nomor 6, paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ tubuh sebagian besar terdiri atas gelembung-gelembung kecil dan terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian di bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus atau lobus pulmodextra superior, lobus pulmodextra media, lobus pulmodextra inferior, dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus atau lobus senetra superior dan lobus senetra inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil yang bernama segmen. Paru-paru kiri memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 lobus inferior. Paru-paru kiri juga memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 2 buah segmen pada lobus medialis dan 3 segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen masih terbagi lagi menjadi belah-belahan yang bernama lobolus. Letak paru-paru di rongga dada datarnya menghadap ke tengah rongga dada atau capum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral atau selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru yang langsung membungkus paru-paru, dan pleura peristal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar yang bersebelahan dengan tulang rusuk. Antara kedua lapisan ini terdapat rongga capum yang disebut capum pleura. Pada keadaan normal, capum pleura ini vakum atau hampa udara. Paru-paru tersusun oleh bronchioles, alveolus, dan jaringan elastik dan pembuluh darah. Bronchioles tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersisilia, dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Tiap bronchioles Setiap bronchioles terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronchioles respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Suplai darah setiap arteria pulmonalis membawa darah diagnosi dari vertikal kanan jantung memecah bersama dengan setiap bronkus menjadi cabang-cabang untuk lobus, segmen, dan lobulus. Cabang-cabang terminal berakhir dalam sebuah jaringan kapiler pada permukaan setiap alveolus. Jaringan kapiler ini mengalir ke dalam pena yang secara fragmentif makin besar, yang akhirnya membentuk pena pulmonalis, 2 pada setiap sisi, yang dilalui oleh darah yang teroksigenasi ke dalam arterium kiri jantung. Arteria bronchiali yang lebih kecil dari aorta menyuplai jaringan baru dengan darah teroksigenasi. Kemudian ada gangguan pada sistem respirasi. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernapasan. Ini dapat menyebabkan proses pernapasan. Berikut ini adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emphysema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan dan disebabkan oleh alergi seperti debu bulu ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan
terhadap suhu lingkungan. Ketiga, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Yang keempat, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang kemudian 5, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Karena merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa membesar atau disebut hipertrofi, dan kelenjar mukus bertambah banyak atau disebut hiperplasia. Dapat pula terjadi radang ringan penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir dan kerusakan alveoli. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Sekian dari presentasi kami, semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.